Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Sugianto, mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan merangkum buku Etika Bisnis. Buku ini diterbitkan dalam upaya untuk menjawab anggapan sebagian besar masyarakat yang dirasakan salah kaprah terhadap etika bisnis, dan beranggapan sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa bisnis itu jahat dan tidak perlu adanya etika dalam melakukan kegiatan bisnis. Di samping itu, buku ini juga memberikan gambaran dan uraian terhadap etika bagi mahasiswa yang mana sebagai kaum intelektual yang harus senantiasa menjunjung tinggi etika dalam berkarya dan membangun bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan aturan-aturan norma dan etika yang berlaku baik di lingkungan kampus maupun lingkungan sekitarnya. Bab 1. Yang pertama, dengan perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya kita ditantang untuk terjun ke pasar bebas dunia atau globalisasi. Sudah saatnya dunia bisnis di Indonesia harus mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah ke bawah dan pengusaha golongan atas. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu pengenalan diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, menghindari sikap yang kurang etis atau koneksi, kolusi, dan korupsi, dan mampu mengatakan yang benar itu adalah benar, dan lain-lain. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran diri dari semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin kesenjangan sosial itu dapat dikurangi, serta kita optimis kendala-kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi. Etika bisnis. Etika bisnis ini adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis dimanapun mereka berada. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya saja merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah etika bisnis. Pada sekitar tahun 1970-an, istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Sudah berabad-abad lamanya etika menjadi bahan pembicaraan secara ilmiah, membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Pengertian etika bisnis. Terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian secara umum. Etika dan moralitas sama-sama berarti merupakan sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup, baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Yang kedua, etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, etika dalam pengertian yang pertama berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang nyata. Etika pada pengertian kedua adalah lebih normatif dan oleh karena itu
untuk meningkatkan setiap pribadi manusia. Selanjutnya, daripada beberapa uraian sebelumnya, secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Hal ini dimaksud mencakup bagaimana seorang pelaku bisnis menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Sementara etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar-standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Pada prinsipnya, suatu implementasi dari etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, disebabkan dengan faktor sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal perusahaan maupun secara eksternal. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi para pekerja. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan berdagang atau berbisnis. Yang keempat, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi, yakni dengan cara yang pertama, menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik. Yang kedua, memperkuat sistem pengawasan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara terus-menerus. Sekian rangkuman mengenai buku etika bisnis dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.